Apakah Israel mengendalikan Amerika Serikat? Pertanyaannya itu terdengar ekstrim, bahkan berbahaya untuk diucapkan. Karena seringkali belum selesai kalimat itu diucapkan, orang sudah dicap antisemit. Tapi lihat faktanya, Amerika Serikat memberi ratusan miliar dolar ke Israel, mendukungnya di perang, melindungi di panggung dunia. Jadi pertanyaannya bukan gila. Pertanyaannya, apakah ini kebijakan luar negeri Amerika atau kebijakan luar negeri Israel? Mari kita bahas. Kalau kita mau memahami hubungan Amerika dan Israel, kita harus mulai dari satu hal yang paling sederhana, yaitu uang. Bukan opini, bukan teori, tapi angka yang nyata. Amerika Serikat secara rutin memberikan Israel sekitar 3,8 miliar dolar setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Tanpa jeda, tanpa tergantung siapa presidennya. Dari Ronald Reagan ke Bill Clinton, ke Barack Obama, hingga ke Joe Biden. Kalimat yang selalu sama. Komitmen tak tergoyahkan. Tapi angka 3,8 miliar itu sebenarnya hanya di permukaan. Karena setiap kali Israel berperang, uang itu selalu naik. Setelah serangan Oktober 2023 oleh Hamas, Amerika langsung menyetujui tambahan sekitar 14 miliar dolar. Bukan pinjaman, bukan investasi, tetapi bantuan. Dan itu bukan kejadian yang pertama. Pada Perang London pada tahun 2006, bantuan naik, Operasi Gaza berulang. Kalau semua dijumlahkan, sejak tahun 1948, Amerika telah memberikan Israel sekitar 300 miliar dolar dalam bentuk bantuan ekonomi dan militer, disesuaikan dengan inflasi. Itu menjadikan Israel penerima bantuan terbesar dalam sejarah modern Amerika, lebih besar dari negara manapun. Sekarang berhenti sebentar. Apakah itu angka besar? Jawabannya pasti iya. Tapi apakah itu aneh? Jawabannya tidak sesederhana itu. Karena Amerika juga memberi bantuan ke beberapa negara lainnya. Mesir menerima lebih dari 100 miliar. Ukraina menerima ratusan miliar dalam beberapa tahun terakhir. Negara seperti Yordania dan Taiwan juga mendapatkan miliaran. Jadi, dalam konteks global, Amerika memang menghabiskan uang besar di seluruh dunia. Tetapi pertanyaannya, Israel tetap berada di posisi yang sangat spesial. Kenapa? Karena bantuan itu bukan hanya soal uang. Ada lapisan kedua, yaitu militer. Israel mendapatkan akses ke teknologi militer paling canggih di dunia. Seringkali, bahkan sebelum sekutu lain, mereka menggunakan sistem pertahanan rudal bersama, menguji senjata Amerika di medan perang yang nyata, di berbagai intelijen tingkat tinggi. Artinya, hubungan ini bukan hanya sekedar bantuan. Ini adalah kemitraan militer mendalam, dan masih ada lapisan yang ketiga, yang sering tidak terlihat, tetapi mungkin yang paling penting, perlindungan diplomatik. Di panggung dunia, Israel sering mendapatkan kritik tentang permukiman operasi militer isu hak. Israel sering mendapatkan kritik tentang permukiman, tentang operasi militer, dan isu hak asasi manusia. Dan di titik ini, Amerika sering berdiri sendirian, menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi Israel dari resolusi internasional berkali-kali. Dan artinya apa? Artinya, dukungan Amerika tidak hanya terjadi di belakang layar, tapi juga di depan dunia, secara terbuka, secara konsisten. Jadi, kalau kita rangkum, hubungan ini berdiri di atas 3 pilar. Ada uang, ada militer, dan ada perlindungan politik. Dan ketika ketiganya digabungkan, kita tidak lagi melihat hubungan biasa antar negara. Kita melihat sesuatu yang jauh lebih dalam, aliansi yang hampir tidak pernah dipertanyakan. Dan dari sinilah pertanyaan besar itu mulai muncul. Sekarang kita naik pada satu level. Kita keluar dari Israel sebentar dan melihat gambaran yang jauh lebih besar, Timur Tengah. Karena kalau kita jujur, pertanyaannya sebenarnya bukan cuma kenapa Amerika mendukung Israel, tapi kenapa Amerika selalu berada di Timur Tengah. Dan jawabannya tidak nyaman, tapi sederhana: energi, kekuasaan, dan ketakutan. Pertama, minyak. Di Timur Tengah menyimpan sekitar setengah cadangan minyak dunia.
Dan dunia modern berada di atas minyak. Bukan cuma bensin mobil, tetapi makanan, distribusi pupuk, listrik, transportasi global industri. Kalau minyak terganggu, semuanya ikut terganggu. Harga naik, inflasi melonjak, dan ekonomi bisa goyah. Dan ada satu titik paling penting di peta, Selat Hormuz. Ia sempit, tapi krusial. Sebagian besar minyak dunia melewati jalur itu. Kalau jalur itu ditutup, dunia tidak sekedar panik, dunia bisa lumpuh. Dari situlah peran Iran menjadi sangat penting, karena Iran berada tepat di sekitar jalur itu. Dan selama puluhan tahun, Iran membangun kekuatan militer, jaringan milisi proksi, dan potensi nuklirnya. Sekarang bayangkan skenario ini. Iran benar-benar memiliki senjata nuklir. Apa yang terjadi? Negara lain tidak akan diam. Arab Saudi akan ikut, dan Turki akan ikut. Mesir juga mungkin akan ikut. Dan tiba-tiba, Timur Tengah berubah menjadi zona nuklir multipolar. Satu kesalahan kecil bisa menjadi bencana global, dan Amerika tidak akan menunggu itu terjadi. Lalu ada faktor yang kedua, stabilitas, atau yang lebih tepatnya, ketidakstabilan. Timur Tengah adalah salah satu wilayah paling tidak stabil di dunia. Rezim bisa berubah sangat cepat, konflik bisa muncul secara tiba-tiba, dan satu perang kecil bisa berubah menjadi perang regional. Itulah kenapa Amerika selalu membangun jaringan di militer besarnya. Pangkalan di Qatar, di Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Yordania, Mesir. Ini penting, Amerika tidak selalu memaksa masuk. Banyak negara justru meminta kehadiran Amerika. Jawabannya kenapa? Karena mereka juga takut, terutama pada Iran dan ancaman regional lainnya. Faktor ketiga yang sering kita lupakan, terorisme. Semua berubah setelah serangan 11 September 2001. Hampir 3.000 orang tewas di depan mata dunia, dan sejak saat itu, cara Amerika melihat Timur Tengah berubah secara total. Ini bukan lagi sekedar wilayah yang jauh. Ini menjadi sumber ancaman langsung dan psikologis itu penting. Karena dalam politik, perasaan publik sering lebih kuat dari logika. Setelah kejadian 9/11, Amerika tidak mundur dari Timur Tengah. Justru sebaliknya, mereka masuk lebih dalam. Dia ikut perang, intervensi, dan operasi militer. Dan kehadiran itu masih sangat terasa sampai hari ini. Dan sekarang kita rangkum semuanya. Tanpa Israel pun, Amerika punya alasan kuat untuk tetap di Timur Tengah. Minyak yang menggerakkan dunia, ancaman nuklir yang bisa memicu perlombaan senjata, ketidakstabilan yang bisa berubah jadi perang besar, trauma terorisme yang belum hilang. Jadi ketika orang bertanya, apakah Amerika ada di Timur Tengah karena Israel? Jawaban jujurnya adalah, tentu tidak. Israel adalah bagian dari cerita, tapi bukan satu-satunya alasan. Dan justru disinilah pertanyaannya menjadi lebih dalam. Apakah Amerika mendukung Israel karena Israel penting bagi kepentingan Amerika? Atau pertanyaannya, apakah dukungan itu sudah berjalan begitu lama hingga keduanya tidak bisa dipisahkan lagi? Itulah pertanyaan yang sebenarnya. Dan untuk menjawabnya, kita harus melihat ke dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering disalahpahami, politik dalam negeri Amerika. Karena ketika orang bertanya, apakah Israel mempengaruhi Amerika? Yang sebenarnya mereka maksud adalah lobi, uang, dan kekuasaan. Mari kita mulai dari yang paling terlihat, AIPAC. Ini adalah salah satu lobi paling terkenal di Washington. Tugasnya sederhana, memastikan hubungan Amerika dan Israel tetap kuat. Bagaimana caranya? Bukan dengan perintah, bukan dengan kontrol rahasia, tetapi dengan cara yang sangat Amerika, politik dan pendanaan. Dalam siklus pemilu 2024, AIPAC dan jaringan terkaitnya menghabiskan sekitar 100 juta dolar. Sekarang kita coba berhenti sebentar. 100 juta terdengar besar, tapi dalam konteks pemilu Amerika, itu hanyalah sebagian kecil, kurang dari 1% total pengeluaran. Jadi, kalau bukan jumlahnya, apa yang membuatnya kuat? Jawabannya, strategi. Sebagian besar lobi menyebar uang ke banyak kandidat, tetapi AIPAC tidak. Mereka fokus, mereka memilih target, dan mereka menyerang secara spesifik. Misalnya, kandidat yang terlalu kritis terhadap Israel
politisi yang dianggap berisiko bagi hubungan itu. Lalu mereka mendanai lawan politiknya, membajiri iklan, menggerakkan jaringan donor. Dan seringkali itu cukup untuk mengubah hasil pemilu lokal. Bukan karena mereka mengontrol sistem, tapi karena mereka tahu di mana harus menekannya. Tapi penting untuk dipahami, ini bukan sesuatu yang unik. Washington penuh dengan lobby seperti ini. Contohnya, NRA di isu senjata, lobby farmasi di kesehatan, lobby energi di minyak dan gas. Semuanya menggunakan pola yang sama. Uang, akses, lalu masuk ke pengaruh. Jadi AIPAC bukan pengecualian, dia hanya salah satu pemain yang sangat efektif. Sekarang bagian penting yang sering dilupakan. Uang AIPAC bukan berasal dari Israel. Itu ilegal dalam hukum Amerika. Uang itu datang dari warga Amerika sendiri, donor yang memang pro-Israel. Dan artinya apa? Artinya pengaruh ini bukan dari luar masuk ke dalam, melainkan dari dalam sistem Amerika itu sendiri. Lalu muncul pertanyaan yang besar. Kalau begitu, apakah uang membeli kebijakan? Jawabannya tidak sesederhana itu. Uang bisa membuka akses, memperkuat posisi, dan memberi tekanan. Tetapi di Washington bukan satu arah. Di sana ada ratusan lobi kepentingan yang saling bertabrakan. Kekuatan yang saling menyeimbangkan. Jadi, lebih tepatnya, kalau kita bilang, uang tidak membeli kebijakan, tetapi membantu menjaga arah kebijakan tetap konsisten. Dan disinilah kunci sebenarnya. Selama puluhan tahun, mendukung Israel di Amerika itu hampir tidak punya risiko politik. Tidak ada tekanan besar dari pemilih untuk menentang gerakan kuat untuk mengurangi dukungan. Sebaliknya, menentang Israel justru berisiko kehilangan donor, diserang dalam pemilu, dan dicap sebagai ekstremis. Jadi, dalam banyak kasus, AIPAC tidak perlu mengubah pikiran. Mereka hanya perlu menjaga semua orang tetap sejalan. Tapi, ini mulai berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, retakan mulai muncul. Politisi progresif mulai lebih vokal. Generasi muda lebih kritis. Dan untuk pertama kalinya, ada biaya politik nyata untuk mendukung Israel tanpa batas. Jadi, kalau kita rangkum, apakah Israel mengontrol politik Amerika? Jawabannya tentu tidak. Dan apakah ada pengaruh yang nyata? Tentu iya. Tapi pengaruh itu bekerja bukan melalui konspirasi, melainkan melalui sesuatu yang jauh lebih sederhana. Sistem demokrasi itu sendiri. Sistem di mana siapa yang paling terorganisir, paling terlibat, dan paling strategis. Dan yang paling strategis akan punya suara jauh lebih keras. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang berikutnya. Kalau bukan hanya lobby, lalu bagaimana dengan pengaruh yang lebih luas? Bukan di Washington, tetapi di seluruh masyarakat Amerika. Itulah bagian yang paling sering disalahartikan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang tidak nyaman, bahkan takut untuk dibahas, yaitu pengaruh komunitas Yahudi di Amerika. Mari kita mulai dari fakta yang sederhana. Komunitas Yahudi di Amerika hanya sekitar 2% dari populasi. Ia sangat kecil. Tapi kalau kita lihat di bidang tertentu, angkanya tidak terlihat kecil. Mereka sangat terlihat di bagian hukum, akademik, keuangan, media, dan politik, dan seringkali di posisi atas. Contoh yang sering disebut, hadiah Nobel. Secara global, orang Yahudi hanya sekitar 0,2% populasi di dunia. Tapi mereka memenangkan sekitar 20% lebih dari seluruh Nobel. Itu bukan sedikit, itu sangat luar biasa besar. Sekarang, disinilah banyak orang mulai lompat ke kesimpulan. Mereka melihat angka itu dan berpikir, berarti ada sesuatu yang tersembunyi, berarti ada kontrol, berarti ada konspirasi. Tetapi realitasnya jauh lebih membuming dan sebenarnya lebih masuk akal. Kalau kita lihat pola yang sama, itu juga terjadi pada kelompok yang lain. Misalnya, ASEAN Amerika di bidang teknologi, imigran tertentu di bisnis kecil, komunitas tertentu di dunia medis. Dan jawabannya kenapa? Karena ada faktor budaya, penekanan pada pendidikan, jaringan profesional kuat, solidaritas komunitas, dan fokus pada profesi tertentu. Dan komunitas Yahudi memiliki semua itu. Jadi ya, pengaruh itu nyata, tapi bukan berarti mereka mengontrol segalanya.
Sekarang, bagian penting yang sering diabaikan. Komunitas Yahudi di Amerika tidak satu suara soal Israel. Ini krusial, karena banyak orang menganggap Yahudi otomatis pro-Israel. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Generasi muda Yahudi Amerika semakin kritis terhadap Israel. Mereka menentang ekspansi permukiman, mengkritik operasi militer di Gaza, dan mendukung hak Palestina. Dan ini bukan suara yang kecil, ini semakin besar, bahkan di media yang sering dituduh dikendalikan. Realitanya justru berlawanan. Outlet besar seperti The New York Times, CNN, dan BBC sering kali justru mengkritik Israel, menyoroti korban sipil, dan membahas isu HAM. Dan dalam banyak kasus, kritik itu datang dari jurnalis Yahudi itu sendiri. Sekarang bandingkan dengan Fox News, yang justru lebih konsisten pro-Israel, dan padahal tidak didominasi oleh komunitas Yahudi. Artinya, narasi sederhana seperti kelompok ini mengontrol media tidak cocok dengan realitasnya, karena kalau itu benar, liputannya akan satu arah. Dan padahal faktanya pecah, beragam, bahkan saling bertentangan. Jadi, di mana garis yang benar? Disinilah pentingnya membedakan dua hal, pengaruh nyata dan teori konspirasi. Pengaruh nyata itu ada dalam pendidikan, dalam ekonomi, dan dalam politik. Namun, teori konspirasi mengubah itu menjadi semua dikendalikan dari balik layar. Dan itu tidak didukung oleh bukti. Jadi, kalau kita jujur, bagian ini bukan tentang siapa mengontrol siapa, tetapi tentang bagaimana kelompok yang terdidik, terorganisir, dan aktif secara politik akan selalu punya pengaruh yang jauh lebih besar dan di sistem manapun. Dan dari sini kita sampai ke bagian yang paling mengejutkan. Karena kalau bukan komunitas Yahudi, lalu siapa sebenarnya pendukung paling kuat Israel di Amerika? Sekarang kita sampai di bagian yang paling mengejutkan. Karena kalau kamu mengikuti narasi umum, kamu mungkin berpikir pendukung terbesar Israel adalah Amerika. Itu pasti karena komunitas Yahudinya. Masuk akal, logik. Tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Pendukung paling kuat, paling konsisten, dan paling loyal terhadap Israel di Amerika saat ini adalah Kristen Evangelis. Dan secara politik, mereka berada di dalam Partai Republik. Data berbicara jelas. Dalam survei publik, sekitar 80% Republikan melihat Israel secara positif. Sementara di Demokrat, angkanya jauh lebih rendah. Dan ketika ditanya, siapa yang kamu dukung dalam konflik Israel di Palestina? Mayoritas Republikan, Israel. Sementara Demokrat lebih terbagi, bahkan banyak yang condong ke Palestina. Ini bukan pergeseran yang kecil. Ini adalah perubahan besar dalam politik Amerika. Dan ini terjadi dalam 20 tahun terakhir. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Kenapa kelompok yang bukan Yahudi justru menjadi pendukung paling kuat Israel? Jawabannya ada dua, teologi dan geopolitik. Pertama, secara teologi, banyak Kristen Evangelis percaya bahwa tanah Israel secara spiritual dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Yahudi. Dan bukan hanya itu, mereka juga percaya bahwa keberadaan Israel modern adalah bagian dari rencana besar akhir zaman. Bagi mereka, ini bukan sekadar politik luar negeri. Ini adalah iman. Gereja-gereja mengumpulkan donasi untuk Israel, mengirimkan peziarah ke tanah suci secara aktif mendukung negara itu. Jadi dukungan itu bukan karena lobby, bukan karena uang, tetapi karena keyakinan. Dan yang kedua, secara geopolitik dan keamanan. Setelah serangan 9/11, cara pandang banyak orang Amerika berubah, terutama di kalangan konservatif. Dunia dibagi menjadi dua, sekutu dan ancaman. Dan dalam kerangka itu, Israel dilihat sebagai sekutu garis depan melawan terorisme. Tokoh seperti Ted Cruz, Tom Cotton, ketika mereka berbicara keras mendukung Israel, mereka sebenarnya tidak sedang berbicara ke pemilih Yahudi. Karena di negara bagian mereka, populasi Yahudi relatif kecil. Mereka berbicara kepada basis pemilih konservatif dan komunitas evangelis yang memang mengharapkan posisi pro-Israel. Sekarang lihat dampaknya. Media konservatif seperti Fox News sering menggambarkan Israel sebagai korban terorisme, sekutu yang penting, benteng melawan musuh bersama. Sementara media lain lebih fokus pada korban sipil Palestina, isu kemanusiaan, kritik terhadap kebijakan Israel. Artinya,
Bahkan dalam satu negara, realitas yang dilihat bisa berbeda secara total. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Karena sekarang, dukungan terhadap Israel di Amerika tidak lagi solid seperti dulu. Di kiri, gerakan progresif semakin kuat. Kampus-kampus dipenuhi protes. Isu Palestina jadi bagian dari politik identitas. Sementara di kanan, muncul suara American First, mempertanyakan kenapa uang dikirim ke luar negeri. Mulai skeptis terhadap intervensi global. Jadi sekarang, untuk pertama kalinya dan dalam puluhan tahun, Israel bukan lagi isu yang sepenuhnya aman secara politik. Dan dari sini, kita bisa melihat sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa hubungan Amerika dan Israel bukan hanya soal dua negara, tetapi tentang agama, politik domestik, identitas, dan perubahan generasi. Dan itu membawa kita ke pertanyaan yang terakhir dan yang paling penting. Kalau semua faktor itu digabungkan, lalu sebenarnya siapa yang mengendalikan siapa? Jadi, kita kembali ke pertanyaan yang awal. Apakah Israel mengendalikan Amerika Serikat? Kalau kamu mencari jawaban sederhana, kamu akan kecewa. Karena kenyataannya tidak sesederhana itu. Ya, Israel memiliki pengaruh. Itu nyata. Terlihat dari bantuan miliar dolar, kerjasama militer, perlindungan diplomatik, dan lobby politik. Semua itu ada dan tidak bisa diabaikan. Tapi, apakah itu berarti Israel mengontrol Amerika? Jawabannya tentu tidak. Karena kalau kita melihat jauh lebih dalam, kita menemukan hal yang lain, yang sama kuatnya, bahkan jauh lebih kuat. Kepentingan strategis Amerika sendiri, kebutuhan energi secara global, dan ancaman dari Iran, trauma sejak serangan 9/11, tekanan politik domestik, dukungan dari jutaan pemilih yang bukan orang Yahudi. Artinya apa? Artinya hubungan ini bukan hubungan satu arah, bukan satu pihak mengendalikan yang lain, tetapi dua kepentingan yang saling menguatkan. Israel penting bagi Amerika, dan Amerika sangat penting bagi Israel. Keduanya saling membutuhkan, keduanya saling menguntungkan. Dan di tengah semua itu, ada sistem yang jauh lebih besar, demokrasi, yang sistem di mana lobby bekerja, uang berbicara, pemilih menentukan arah, dan kekuatan saling bertabrakan. Masalahnya, ketika orang berada menyederhanakan semua ini menjadi satu jawaban, mereka sering jatuh ke nomor 2, ekstrim, menolak semua pengaruh, atau melihat konspirasi di mana-mana, padahal kebenarannya berada di tengah. Ini bukan cerita tentang siapa mengontrol siapa. Ini adalah cerita tentang bagaimana kekuasaan benar-benar bekerja. Ini rumit, berlapis, dan seringkali tidak nyaman untuk diterima. Jadi, mungkin pertanyaannya yang lebih tepat bukan apakah Israel mengendalikan Amerika, tetapi kenapa Amerika memilih untuk terus berdiri di samping Israel. Dan jawabannya bukan satu hal, tapi kombinasi dari kepentingan, politik, sejarah, dan manusia itu sendiri. Dan seperti semua hal dalam geopolitik, semakin kamu menggali, semakin kamu mendapatkan jawaban. Tidak ada yang dapat dikendalikan. Jika teman-teman suka dengan video gue seperti ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. See you di konten selanjutnya.